Deva dan Devi, dua anak kembar yang mempunyai wajah bagai kapak dibelah dua. Begitu mirip hingga sulit untuk membedakannya. Meski mereka adalah saudara kembar, tapi kepribadian mereka sangatlah berbeda. Deva cenderung menyukai kehidupan yang glamor dan suka ke mal-mal atau ke bioskop. Itu berbeda jauh dengan Devi yang pendiam, kalem, dan suka membaca buku. Deva yang suka dandan dan bersolek membuatnya menjadi primadona di sekolahnya. Banyak cowok-cowok yang tergila-gila akan pesona Deva. Itu berbeda jauh dengan penampilan Devi yang sederhana dan memakai kacamata. Suatu hari, Deva mempunyai pacar, Diki, yang tak lain tetangga barunya yang dari kota. Entah untuk beberapa kalinya, Devi sudah terbiasa dengan sifat gonta-ganti pacar saudara kembarnya itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa sudah 8 bulan hubungan mereka berjalan. Sore itu, Diki menyempatkan main ke rumah Deva sehabis pulang latihan basket. Tapi ternyata Deva tak ada di rumah. Hanya Devilah gadis manis berkacamata menyambut dirinya. Senyuman itu mengingatkannya kepada Deva yang ternyata sudah 2 minggu tak ditemuinya. Entah kenapa, akhir-akhir ini Deva sulit untuk dihubungi. Jangankan untuk bertemu, di telepon saja kadang tak diangkat. Wajah Diki mulai menjiut ketika Devi mengatakan kalau kakaknya Deva tak ada di rumah. Tapi dia tak patah semangat. Diki berencana akan menemui Deva besok pagi. Pagi pun tiba. Diki yang datang mengendarai motor sportnya tampak begitu gagah dengan jaket denim yang melekat di badannya. Tapi lagi-lagi Devilah yang menyambut kedatangannya. Dan lagi-lagi, Deva juga tak ada di rumah. Devi kemudian mempersilahkan Diki untuk masuk dan membuatkan minuman. Dari sinilah kecocokan antara mereka tercipta. Ternyata Diki juga mempunyai hobi membaca. Tak terasa, obrolan mereka sampai siang hari. Diki kemudian beranjak pamit. Setengah perjalanan pulang, Diki mempergoki Deva sedang berduaan dengan laki-laki di taman. Deva tak bisa menyangka lagi, dan detik itu juga Diki memutuskan jalinan kasih antara mereka. 2 minggu pun berlalu. Tanpa sadar, dari menunggu kedatangan Diki yang tak lagi main ke rumahnya, entah kenapa ada perasaan rindu yang mengelayuti hati Devi. Untuk mengusir rasa di hatinya, Devi pergi ke toko buku. Sambil memilih buku, tak sengaja dia menjatuhkan salah satu dari tumpukan buku-buku tersebut. Di saat Devi berusaha mengambil buku tersebut, tiba-tiba detak jantungnya berdetak kencang ketika ada tangan laki-laki yang juga membantu mengambil buku tersebut. Wajah tampan yang selama ini dirindukannya sejenak hilang, karena yang ada di depannya adalah Diki. Obrolan pun berlanjut. Terlihat ada senyum mereka di antara mereka. Senyum bahagia menyatukan hati yang bersemi. Dan Diki berencana akan menyatakan cintanya tepat malam minggu nanti.
Tapi rasa bahagia itu tiba-tiba sirna ketika dia mengingat Diki adalah pacar Deva. Dia tak mungkin mencintai dan merebut pacar dari saudara kembarnya itu. Deva sengaja masuk ke kamar Devi untuk mengobrol mencurahkan perasaan hatinya. Yang ternyata Deva mendapati pacar barunya menggandeng gadis lain. Hal itu membuat dia sedih dan ingin kembali lagi ke pelukan Diki. Sontak saja hati Devi hancur berkeping-keping, tubuhnya lemas lunglai. Tapi dia menyembunyikan perasaan sedihnya itu dari Deva. Tibalah malam kedatangan Diki. Kali ini, Deva lah yang membukakan pintu. Dia berusaha mengambil hati Diki kembali. Tapi itu tak mungkin, karena rasa simpati Diki tertuju kepada Devi yang selama ini telah mengisi hari-harinya. Devi berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menolak cinta Diki. Devi lebih memilih perasaan kakaknya ketimbang perasaannya sendiri. Tapi hal itu tak mematahkan semangat Diki untuk mengejar cinta Devi, karena dia tahu Devi juga mencintainya. Tapi sikap Devi itu malah membuat batinnya tersiksa, yang pada akhirnya Devi memutuskan untuk pergi dari kehidupan Diki. Tanpa disadari, Devi sering menangis karena cinta yang rumit yang dialaminya. Sudah berbulan-bulan Diki mencari keberadaan Devi. Hingga akhirnya, alam pun mempertemukan dua sejoli itu. Diki, yang mendapati Devi duduk sambil membaca buku, tak terasa air matanya menetes di pipi. Rasa haru, rindu, bahagia pun bercampur menjadi satu, hingga Devi jatuh dalam pelukan Diki. Mereka memutuskan untuk menjalin kasih secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Deva kakaknya. Namun lambat laun, hubungan mereka diketahui Deva, hingga Deva mengancam akan memutus tali persaudaraan dengan Devi bila tak mengakhiri hubungannya dengan Diki. Karena Deva sendiri menganggap adiknya itu menusuknya dari belakang. Kata-kata Deva membuat hati Devi hancur berkeping-keping. Dia kembali disiksa dengan rasa yang dimilikinya. Dan Devi sendiri sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Diki. Lagi-lagi, Devi memilih perasaan Deva ketimbang perasaannya sendiri. Di sisi lain, Deva berusaha mengambil hati Diki. Berulang kali, Deva mengejar dan berulang kali juga Diki menolaknya. Hingga niat jahat Deva pun muncul. Dia nekat mendatangi seorang dukun. Dari situlah tak selang beberapa lama kemudian, Devi sering sakit-sakitan. Kepalanya sering sakit dengan jantung seperti ditusuk. Rasa sakit yang tak terdeteksi oleh medis membuat orang tuanya bingung. Tubuhnya lemas, hingga wajah cantiknya berubah menjadi keriput. Tak ada rasa kasihan di hati Deva terhadap penderitaan Devi. Dia justru tertawa, karena dengan begitu Diki pasti kembali kepadanya. Namun kenyataannya berbeda. Diki masih selalu setia mendampingi Devi. Hal itu semakin membuat Deva dibakar rasa cemburu. Maka disuruhlah dukun untuk meneluh Devi lebih kejam lagi. Kali ini wajah Devi lebih mengenaskan. Mukanya penuh luka, bernanah, dan berdarah. Bau amis pun menyelimuti sekujur tubuhnya. Entah apa yang ada di pikiran Deva, hingga dia tega melukai saudara kembarnya. Meski Devi menderita sakit parah, tapi dia masih sabar, sholat 5 waktu, tak pernah ditinggalkannya. Bahkan di dalam doa-doanya dia sering menyebut nama kakaknya agar selalu diberi keselamatan. Hingga pada suatu pagi, Deva yang berada di luar rumah sambil bermain HP, tak sengaja ada motor lewat dengan kekuatan cepat. Devi yang mengetahui bahaya mengintai kakaknya, segera berlari menyambar tubuh Deva. Tapi naasnya tubuh Devi lah yang tertabrak motor itu. Kepalanya mengalami benturan keras.
hingga Devi tak sadarkan diri selama 2 hari. Kesengsaraan Devi tak sampai di situ saja. Dia dinyatakan mengalami kebutaan permanen. Tangis haru biru mewarnai ruangan rumah sakit di mana Devi dirawat. Rasa sakit yang dialami Devi ternyata juga dirasakan oleh Deva. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara kembar. Dari kejadian itu, Deva baru menyadari kalau Devi begitu menyayanginya. Kalimat penyesalan tersungging di mulut Deva. Tak terasa, air mata menetes di pipinya. Melihat saudaranya tergeletak lemas, membuat hatinya berkecamuk. Devi selalu saja mengalah demi kakaknya. Bahkan, nyawa pun dipertaruhkan untuknya. Maka diputuskanlah untuk mendonorkan mata untuk Devi adiknya. Orang tuanya sendiri sempat menolak. Mereka tak ingin kedua anaknya mengalami cacat mata. Tapi Deva berhasil meyakinkan kedua orang tuanya. Setelah melewati beberapa prosedur, akhirnya tim dokter berhasil memindahkan mata Deva ke Devi. 2 bulan kemudian, Deva masih dalam pemulihan pasca operasi mata dengan dibalut perban yang melingkar di kepalanya. Deva pun mengakui kesalahannya yang dengan tega melukai adiknya dengan cara meneluk. Sambil berpelukan mereka menangis bersama. Tanpa sepengetahuan Deva, ternyata Devi mengaku sudah tahu kelakuan kakaknya itu. Karena Devi pernah tak sengaja mendapati boneka kecil berkain putih. Boneka kecil itu penuh dengan jarum dengan bertuliskan namanya. Boneka yang disimpan Deva di bawah ranjang sengaja dibiarkan Devi tanpa memberitahukan kepada siapapun, termasuk ayah dan ibunya. Devi memilih mendoakan agar Deva sadar dan bertobat. Akhirnya, Devi dan Diki resmi bertunangan. Rasa setia yang dipertahankan untuk Devi membuatnya mantap menuju jenjang pernikahan. Sampai saat ini, Deva masih menunggu seseorang yang mau mendonorkan matanya. Dan mata indah Deva akan selalu terlihat semakin indah dengan hati berbalut indahnya dimiliki oleh Devi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.